Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak ibu? Ya, kali ini ibu akan menyampaikan materi tentang tata cara agar terhindar penularan COVID-19. Kan sekarang marak sekali yang namanya virus COVID-19. Nah, jadi kalian harus bisa menjaga diri kalian di masa pandemi. Ada langkah mencegah penularan virus corona. Nah, jadi kan ibu jelaskan dulu, virus corona itu berasal dari hewan seperti kelelawar dan unta, dan bisa menular dari hewan ke manusia, serta dari manusia ke manusia. Manusia kemungkinan besar melalui percikan dahak atau yang disebut dengan droplet pada saat batuk atau yang namanya bersin. Makanya kalau misalnya kita bersin atau batuk, kita harus punya etika, harus menutup mulut kita menggunakan siku. Ya, caranya kan seperti ini. Itu. Jadi ketika kita terinfeksi virus corona, seseorang akan mengalami gejala mirip flu seperti demam, batuk, pilek. Terus ada juga yang mengalami yang namanya sesak napas karena infeksi dari paru-paru tadi. Nah, jadi kan diingat baik-baik, gejala dari virus corona itu adalah demam, batuk, pilek, diare, sesak napas, muntah selama 14 hari. Nah, jadi caranya mencegah infeksi virus corona atau virus COVID-19. Yang pertama, pastikan kita harus mencuci tangan dengan benar. Jadi mencuci tangan itu harus menggunakan sabun. Bisa sabun Lifebuoy, bisa hand sanitizer. Nah, jadi harus perhatikan cara mencuci tangan yang benar. Bukan hanya sekedar mencuci tangan saja, tapi gerakan memutar bagian depan dan belakang. Nah, yang kedua ini paling penting sekali, yaitu menggunakan masker. Jadi kalau misalnya kalian keluar atau bertemu dengan orang lain, entah itu cuman ke depan rumah aja, kalau bertemu orang, jadi gunakan masker. Yang ketiga, menerapkan yang namanya physical distancing dan isolasi mandiri. Nah, jadi kan physical distancing itu adalah menjaga jarak dari orang lain. Minimal jarak kita kepada orang lain adalah 1 meter. Jangan sampai kita yang namanya terlalu dekat, ada jarak lah antara orang lain. Jadi kita harus menjaga, jangan sampai kita karena berpapasan atau misalnya duduk bersebelahan, kita akan terpapar dari virus ini. Nah, kan isolasi mandiri maksudnya kita kan tetap di rumah aja, stay at home, jangan keluar kalau tidak ada keperluan. Nah, selanjutnya membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi atau penyemprotan disinfektan secara rutin. Jadi bersihkan rumahnya disapu, dipel, jangan nanti dibiarkan kalau misalnya masuk rumah dibiarkan kotor. Jadi kita dibersihkan menggunakan disinfektan. Nah, cara membuat disinfektan ini sangat mudah sekali. Kalian bisa membeli Wipol dan Soklin, lalu dicampur. Dan satu lagi Baiklin. Nah, itu campurannya Baiklin. Ada 3 tadi, Wipol, Soklin, dan Baiklin. Dicampurkan jadi satu. Masing-masing sesuai dengan ukurannya. Atau bisa juga kalian membuat disinfektan itu melalui daun sirih. Caranya adalah merebus daun sirih. Direbus daun sirih, diambil airnya. Nah, itu bisa dijadikan hand sanitizer. Nah, jadi ada penularan virus. Nah, jadi ada penularan virus ada melalui berbagai hal.
Yang pertama itu melalui droplet, artinya tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Makanya kalau kita batuk dan bersin tadi harus menutup mulut kita menggunakan siku atau menggunakan masker. Kalau lagi batuk atau maupun pilek, gunakan masker supaya kita aman. Terus yang kedua, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Nah, selama ini kan kita kalau ketemu orang bersalaman, berjabat tangan. Ya untuk sementara nggak usah dulu karena kita mematuhi protokol kesehatan, tidak ada kontak atau bersentuhan. Nah, selanjutnya menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Nah, ini juga sangat penting kalau tangan kita lagi kotor, jangan sampai kita menyentuh bagian wajah kita walaupun kita menggunakan masker. Jadi itu sangat tidak dibolehkan. Kita tidak tahu kan tangan kita itu berasal dari mana saja, kita memegang apa kita lupa. Akhirnya kalau kita memegang, kita akan menyebarkan yang namanya virus atau bakteri ke bagian permukaan wajah kita. Selanjutnya kontaminasi tinja. Ini jarang terjadi. Biasanya kan kontaminasi tinja itu dari kotoran hewan. Tapi kan kita tidak lingkungan kita harus bersih, harus dijaga. Jangan sampai karena kotoran terinjak atau segala macam. Nah, selanjutnya ada pencegahan yang biasa dilakukan untuk menghambat atau menekan laju penularan dari virus corona ini. Jadi saat penderita mengalami yang namanya pernapasan, sesak napas, sebaiknya kita jauhi. Nah, kita hindari kontak dekat antara pasien penderita itu. Selanjutnya, sering mencuci tangan dengan sabun atau menjaga kebersihan dengan hand sanitizer berkadar alkohol minimal 70%. Ya, ganti hand sanitizer tadi kan bisa menggunakan rebusan daun sirih. Nah, bisa kalian gunakan, direbus daunnya lalu diambil airnya. Terus juga tutup mulut ketika bersin dan batuk. Jadi menutup mulut ketika bersin dan batuk menggunakan siku seperti ini ya. Nah, jadi menghindari yang namanya kontak dengan binatang. Terus juga menjaga dan memperkuat imunitas kita, sering-sering makan sayur-sayuran, buah-buahan, minum vitamin C. Nah, supaya imun kita kuat. Nah, juga rajin berolahraga. Nggak apa-apa olahraga ringan, misalnya lari-lari kecil depan rumah atau push up, itu masuk olahraga. Dan juga perbanyak minum air putih. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang cara kita terhindar dari penularan COVID-19. Jadi semoga kalian bisa menerapkannya, praktekannya dalam kehidupan sehari-hari, karena di daerah kita makin banyak orang yang terpapar karena virus ini. Jadi jangan dianggap remeh, dianggap enteng, atau merasa biasa-biasa aja. Jadi kan kita harus selalu waspada. Jangan kita berani yang namanya tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kan garda terdepan itu adalah diri kalian sendiri. Jadi jangan sampai kita memperberat tugas tenaga medis, dokter dan perawat, karena mereka juga sama-sama berjuang membantu kesembuhan dari pasien COVID-19. Ya, sekian dulu penyampaian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Salam BK, sahabat siswa.